Salam, ketemu lagi dengan saya, Gede Madikarma, dalam rekapitulasi data adalah proses peringkasan data untuk mengetahui informasi terkait dengan data yang ada, seperti informasi tentang jumlah, banyak, nilai rata-rata, atau yang lainnya. Di Microsoft Excel, proses rekapitulasi data itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Pertama, kita bisa memanfaatkan fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel. Kemudian kedua, kita bisa mempergunakan perintah data table yang dikaitkan dengan beberapa formula, dan yang ketiga, kita bisa mempergunakan prosedur pivot table. Nah, kita lihat sekarang fungsi yang dipergunakan untuk melakukan rekapitulasi data itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu fungsi yang secara umum dipakai untuk menjumlah atau menghitung banyak atau mencari rata-rata dari kumpulan data yang ada. Jadi data yang ada itu tinggal dihitung tanpa syarat atau kriteria tertentu. Sedangkan kelompok yang kedua ini fungsinya sebenarnya sama, hanya saja ditambahkan if di belakangnya. Ini ada sum if, count if, dan average if. Ini adalah kumpulan fungsi yang berfungsi sama, menjumlahkan atau menghitung banyaknya atau mencari rata-ratanya dari kumpulan data yang ada. Hanya saja sekarang datanya dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Jadi misalnya kita menjumlahkan data tertentu dengan kriteria tertentu. Kelompok yang ketiga adalah kelompok sum ifs, ada tambahan s belakangnya. Jadi fungsinya sama, hanya saja sekarang kasih s belakangnya. Nah, fungsi ini sebenarnya mirip dengan kelompok yang kedua ini, hanya saja untuk yang sum ifs dengan tambahan s belakangnya ini berkaitan dengan jumlah kriteria yang mungkin kita pergunakan dalam melakukan proses perhitungan data tadi. Jadi sum ifs sama, fungsinya untuk menjumlahkan data, hanya saja kriterianya mungkin lebih dari satu. Yang perlu diperhatikan adalah seperti apa sintak atau tata cara penulisan fungsi ini. Jadi secara umum kelompok if, sum if, count if, dan average ifs itu memiliki sintak yang kurang lebih sama, yaitu di dalam tanda kurung ini ada 3 parameter, ring, kriteria, dan sum ring. Nah, sum ring ini memiliki sifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, kapan dia ada, kapan dia tidak, nanti kita jelaskan. Jadi kita lihat yang ring pertama. Ring ini berisi alamat ring yang akan kita hitung jumlahnya dan atau yang dijadikan acuan kriteria. Kemudian kriteria sendiri itu adalah sebuah nilai yang menunjukkan kriteria dari penjumlahan atau perhitungan yang kita lakukan. Nah, sementara sum ring tadi saya sampaikan sifatnya opsional. Ini adalah berisi alamat dari nilai yang akan dijumlahkan apabila ring yang pertama ini tadi itu dikaitkan dengan sebuah kriteria. Jadi bukan yang dijumlahkan, barulah sum ringnya harus diisikan. Sementara untuk sum ifs, ini sintaknya seperti ini. Ada sum ring, kriteria ring 1, kriteria 1, kemudian ada kriteria ring 2, kriteria 2, dan seterusnya. Nah, mulai dari kriteria 2 ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak, dan jumlahnya bisa banyak karena ini isi titik-titik belakangnya. Nah, sum ring itu harus kita isi dengan alamat ring yang akan dihitung jumlahnya. Sedangkan kriteria ring 1 itu bisa isi dengan alamat ring yang dikaitkan dengan kriteria dari penjumlahan tersebut. Sedangkan kriteria 1 adalah kriterianya. Gitu. Baik, kita lihat sekarang contoh dari proses rekapitulasi data dengan mempergunakan data yang ada. Kita lihat di kiri ini ada sebuah tabel yang disebut dengan database. Kenapa disebut database? Karena tabel ini terdiri dari kolom yang berbeda dengan judulnya masing-masing. Jadi ada tanggal, sales, produk, unit, dan penjualan. Datanya adalah ini. Ini kebetulan datanya sudah dikumpulkan, dan selanjutnya berdasarkan data-data ini kita akan melakukan rekapitulasi data dengan tampilan seperti ini. Jadi misalnya pertama kita akan mencari untuk sales tertentu. Ini adalah nama salesnya. Kita mencoba mencari tahu berapa sih sales yang namanya ini menjual berapa unit produk. Jadi berapa banyak unit yang dijual oleh sales ini. Begitu juga nanti kita akan mencari berapa banyak penjualan yang dilakukan
dilakukan oleh sales yang bersangkutan. Nah, untuk kasus ini kita bisa kerjakan dengan mempergunakan fungsi sum if. Sum if pembuka. Nah, di sini muncul sintaknya, jadi ring. Kita disuruh mengisikan ringnya. Jadi dalam hal ini kita ingin mencari besarnya unit, jumlah unit untuk sales ini. Jadi untuk ring kita isikan alamat dari ring salesnya. Jadi kita pilih semuanya. Kemudian jangan lupa diabsolutkan. Pertanyaannya kenapa diabsolutkan? Karena ini terkait dengan formula yang nanti kita copy ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah kriterianya. Jadi kriterianya adalah ini. Kemudian sekarang summary-nya. Jadi summary itu adalah kita isi alamat ring yang akan kita jumlahkan. Kita isikan unitnya. Ini juga perlu kita absolutkan. Kemudian kurung tutup, enter. Maka unitnya adalah 32. Nah, untuk orang atau sales berikutnya, formula ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, untuk memberikan keyakinan bahwa perhitungan kita benar, maka kita coba hitung jumlahnya di sini. Auto sum, kita jumlahkan semua unit yang ada, kemudian kita bandingkan dengan auto sum yang di sini. Dan kita lihat ini hasilnya sama, berarti rumusnya sudah benar. Nah, sekarang untuk penjualan sebenarnya prinsipnya sama saja. Jadi sum kemudian ringnya kita isikan sales. Jadi ini adalah ring yang berhubungan dengan kriterianya. Kita absolutkan, kemudian kita isi kriterianya ini, kemudian kita isikan ring, sum ringnya adalah yang ini. Kemudian kita copy, nah itu hasilnya. Berikutnya kita mencoba mencari tahu informasi tentang ini. Berapa sih total penjualan untuk nilai penjualan yang nilainya lebih besar sama dengan 10 juta. Jadi artinya yang kita jumlahkan adalah nilai penjualan yang besarnya lebih besar sama dengan 10 juta. Formulanya juga sama, sum if, kemudian kita isi ringnya adalah penjualan. Kemudian kita isikan kriterianya. Dalam hal ini kita ketikkan seperti ini, lebih besar sama dengan 10 juta. Jadi kriterianya kita tuliskan dalam tanda petik 2, kemudian kita enter. Nah, ini adalah nilainya. Oke, jadi sekali lagi sum if, ringnya adalah penjualan, kemudian kriterianya adalah lebih besar sama dengan 10 juta. Jadi dalam kasus ini sum ring tidak diisikan. Kenapa? Karena ring pertama ini berhubungan dengan kriteria dan sekaligus nilai yang dijumlahkan. Yang berikutnya kita mencoba mencari unit dari nilai penjualan yang nilainya lebih besar sama dengan 10 juta. Nah, sebenarnya formulanya sama kayak yang tadi. Penjualannya kita blok, kemudian kriterianya adalah lebih besar sama dengan 10 juta. Nah, kemudian kita harus isi summary-nya. Kenapa? Karena yang dijumlahkan adalah atau yang dicari jumlahnya adalah total unitnya. Jadi kita isikan total unitnya, alamat ring unitnya, enter. Maka inilah hasilnya 46 unit. Yang perlu diperhatikan dalam kasus seperti ini adalah apabila kita memakai ring sekaligus sum ring, maka jumlah sel dari ring ini haruslah sama. Kita lanjutkan sekarang yang ini. Sekarang kasusnya adalah kita mau mencari berapa unit yang terjual oleh masing-masing sales ini pada periode tanggal ini. Jadi sekarang ada dua kriteria, yaitu nama sales tertentu dan pada periode atau tanggal tertentu. Untuk kasus ini kita bisa kerjakan dengan mempergunakan fungsi sum if yang ada S-nya. Kemudian kita isikan sum ring-nya. Jadi sum ring itu adalah alamat dari ring yang mau dihitung nilainya. Kita isikan ini, jangan lupa di absolute, kemudian koma, kita diminta mengisi kriteria ring 1. Kriteria satunya adalah nama sales, jadi kita isikan alamat ini, juga diabsolutkan, koma, kriterianya adalah ini, kemudian koma, kita isikan kriteria ring yang kedua, yaitu tanggal, kemudian kita isikan ini juga diabsolutkan. Ini untuk yang ke bawah, tinggal di copy, maka seperti itu kita bisa cek di sini nilainya kan dia sama. Nah, bagaimana dengan penjualan? Ya, pada prinsipnya sama. Sum if, kita isikan alamat dari penjualannya, adalah penjualan yang dihitung, kemudian diabsolutkan, kemudian kita isikan ini, kemudian ini.
Nah, untuk penulisan kriteria yang kedua ini, kita bisa mempergunakan pola begini, dengan 4, 24, 20, 21. Jadi, kriteria keduanya adalah sama dengan bulan 4, tanggal 24 tahun 2021. Kita enter. Yang berikutnya ini sedikit lebih kompleks, di mana sekarang kita membuat rekapitulasi berdasarkan periode tertentu, mulai dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ini kriterianya ada 3. Jadi fungsinya adalah sum if, sama seperti tadi. Kemudian summary-nya itu adalah unitnya, maka kita isikan unitnya, kita absolutkan, kemudian ring kriteria kedua tanggal. Nah, untuk kriterianya kita isi kombinasi antara string dan nilai dari sel ini diabsolutkan. Kemudian ke berikutnya sama dengan yang tadi di sini, sekali lagi, dan ini absolut. Nah, tinggal di copy ke bawah, itulah hasilnya. Oke, sekarang untuk penjualan pada prinsipnya sama, bisa copy saja ini di sini, tinggal diedit sekarang. Yang ini kita isi dengan jualannya, kemudian diabsolutkan. Nah, untuk perhitungan ini kriterianya saya mempergunakan nilai langsung nilainya. Jadi kita bisa ketikkan di sini 4. Kecil 4, 26, 21. Jumlahkanlah penjualan dengan kriteria salesnya adalah yang ini, dan periodenya lebih besar dari ini dan lebih kecil dari ini. Ini hasilnya, yang tinggal di copy ke bawah seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami.